Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan kembali membahas tentang soal kompetensi teknis bidan teman-teman. Nah, seperti biasa bakalan ada 5 soal yang kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 1 kita baca bareng-bareng. Seorang wanita usia 38 tahun mengaku telah melahirkan anak ketiganya 2 hari yang lalu di RSUD Cianjur. Saat ini ibu mengeluh pusing dan penglihatan kurang jelas. Menurut pengakuannya, saat hamil 8 bulan tekanan darahnya meningkat. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/110, protein urin positif 2, pada ekstremitas bawah terlihat udem. Apakah diagnosis medis yang paling tepat pada kasus di atas? Oke teman-teman. Ingat ya, sekarang itu udah nggak ada lagi yang namanya preeklamsi berat, preeklamsi ringan. Nggak ada ya teman-teman, yang ada itu preeklamsi atau PEB, yaitu preeklamsi berat teman-teman. Nah, kalau PEB ini ditandai dengan tekanan darah di atas 140/100 teman-teman ya. Nah, dan ditambah juga dengan hasil protein yang positif kayak gitu. Nah, di sini sesuai dengan keluhan ibu, pusing, penglihatan kurang jelas, berarti kita harus kalau misalnya datang ibu hamil dengan keluhan pusing, penglihatan kurang jelas, nyeri ulu hati, kayak gitu ya teman-teman, kita bisa ditambah lagi dengan kakinya udem, kita bisa cek dulu tekanan darahnya. Kalau misalnya tekanan darah meningkat, berarti kita coba untuk pemeriksaan penunjang, yaitu cek protein urin ya, kayak gitu teman-teman, untuk lebih memperjelas lagi diagnosis kita. Nah, jadi di sini diagnosis yang paling tepat adalah yang C teman-teman, PB ya, yaitu preeklamsi berat. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 2 ya, kita baca bareng-bareng. Seorang ibu usia 27 tahun melahirkan anak kedua usia 2 bulan, masih menyusui dan belum mendapatkan haid. Datang ke bidan dengan maksud ingin ber-KB yang tidak mengganggu kelancaran ASI. Hasil pemeriksaan TTV normal, apakah konseling kontrasepsi yang tepat diberikan bidan pada kasus tersebut? Nah, untuk ibu-ibu yang menyusui atau ibu ASI nih teman-teman ya, busui, eh disarankan untuk tidak menggunakan kontrasepsi yang mengandung hormonal. Kenapa? Karena bisa mengganggu produksi ASI, teman-teman, produksi ASI ya. Nah, jadi disarankan untuk ibu yang menyusui itu menggunakan kontrasepsi non hormonal, teman-teman. Ataupun bukan yang kombinasi ya, teman-teman. Misalnya kalau mau pakai pil bisa pakai mini pil atau pil khusus menyusui ya teman-teman, yang dimana nggak ada kandungan estrogennya. Kemudian kalau mau pakai suntikan yang 3 bulan ya teman-teman, yang non estrogen, ataupun mal ya teman-teman, sampai bayi usia 6 bulan. Tapi mal ini dengan catatan apa? Dengan catatan ibu belum mendapatkan haid sama sekali teman-teman ya. Jadi kalau ibunya udah datang haid nggak bisa teman-teman mal ini digunakan kayak gitu. Nah, tapi sesuai dengan soal ya, usia bayinya juga masih 2 bulan, terus ibu juga masih menyusui ya. Satu lagi catatannya untuk mal ini teman-teman, ibu harus menyusui secara eksklusif, nggak boleh yang namanya campur kayak gitu ya teman-teman. Dan belum mendapatkan haid. Nah, jadi ibu boleh menggunakan kontrasepsi metode mal ini teman-teman gitu ya. Kalau untuk pil kombinasi nggak boleh, suntikan juga ya. Kalau implan itu masih boleh ya teman-teman. Kalau kontab ini tuh karena dia baru anak kedua ya dan umurnya 27 tahun, jadi tidak disarankan untuk tubektomi ya teman-teman kayak gitu. Nah, jadi yang paling tepat nomor 2 jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini dia soal nomor 3 ya, kita baca bareng-bareng. Seorang wanita G5 P4A0H4 datang ke BPM dengan keluhan darah banyak tiba-tiba dari kemaluan. Hasil pemeriksaan didapatkan usia kehamilan ibu 32 minggu, nadi cepat dan lemah 110 kali per menit, tekanan darah 70/50, pernafasan cepat 35, kulit terasa lembab dan dingin. Ibu dalam keadaan tidak sadar. Apakah penanganan awal yang paling tepat pada kasus di atas? Oke teman-teman, di sini G5P4A0 ya, datang dengan keluhan darah banyak tiba-tiba dari kemaluan. Nah, usia kehamilan 32 minggu. Oke, kita curiga ini preeklamsi atau solusi plasenta, teman-teman. Biasanya ini plasenta previa ya, teman-teman. Nah, kemudian sudah menunjukkan gejala-gejala shock nih, teman-teman. Apa aja gejala shock? Yaitu nadi cepat ya,
dan juga lemah, tekanan darah juga menurun, pernafasannya jadi cepat, kemudian akralnya dingin, teman-teman. Kemudian ditambah ibu yang tidak sadar ya, teman-teman. Kayak gitu. Oke, jadi penanganan awal yang paling tepat adalah kita harus stabilkan dulu nih pasiennya, teman-teman. Yaitu sebenarnya kan dia datang ke BPM harus kita rujuk dengan keadaan seperti ini. Tapi sebelum kita rujuk kita harus preparing dulu, kita harus stabilin dulu pasiennya, teman-teman, yaitu dengan apa? Dengan pasang infus RL, teman-teman ya. Karena di sini kan keluar banyak darah nih. Jadi dia butuh asupan cairan yang baru nih, teman-teman ya, untuk mengganti eh, yang hilang itu, teman-teman. Oke, jadi distabilkan dulu pasiennya, baru kita rujuk. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini dia soal nomor 4 ya, kita baca bareng-bareng. Nyonya I, usia 30 tahun dengan riwayat abortus 3 kali, sekarang mengalami perdarahan yang tidak kunjung berhenti sejak mulai haid sampai sekarang. Perdarahan telah terjadi selama 12 tahun. 12 tahun. Maaf teman-teman gak fokus. Selama 12 hari dengan sifat darah banyak disertai nyeri pada perut yang terus-menerus. Ia sekarang merasa sering pusing dan mudah berkunang-kunang. Dari pemeriksaan VT dijumpai adanya massa uterus padat dan berbenjol-benjol. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dugaan diagnosis Nyonya I adalah, teman-teman, oke, di sini riwayat abortus 3 kali ya, teman-teman. Oke, kita curiga nih, kenapa nih kira-kira rahimnya kok abortus terus sampai 3 kali kayak gitu. Nah, terus dia mengalami perdarahan yang tidak berhenti-berhenti ya, teman-teman, dari mulai haid sampai sekarang. Udah terjadi selama 12 hari dengan catatan darahnya banyak, ada nyeri pada perut terus-menerus. Kemudian dilakukan pemeriksaan VT ya, ditemukan massa uterus padat berbenjol-benjol. Nah, itu kira-kira dugaan sementaranya nih apa, teman-teman, untuk Nyonya I? Boleh komen di kolom komentar ya. Oke, di sini jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman, miom ya. Miom itu dia biasanya haidnya itu banyak banget, disertai nyeri juga ya. Dan ada ini pada pemeriksaan palpasi ataupun di VT, teraba, padat, dan berbenjol-benjol, teman-teman. Nah, jadi nomor 4 jawabannya adalah yang A. Jadi ini untuk dugaan diagnosis ya. Kita menduga untuk sementara, tapi untuk pemeriksaan lebih lanjut kita sarankan untuk USG, teman-teman. Itu ya. Oke, jadi nomor 4 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 5 ini, soal yang terakhir kita baca bareng-bareng. Seorang wanita G5P4A0 H4 ya datang ke BPM dengan keluhan sering merasa pusing, cepat lelah, mata berkunang-kunang, apalagi ketika bangun dari duduk, nafsu makan berkurang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 85, nafas 25, konjungtiva terlihat pucat, TFU 3 jari di atas pusat, hasil pemeriksaan labor HB9. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus di atas? Oke teman-teman, nah kita lihat ya keluhannya ibunya itu sering pusing, cepat lelah, mata kunang-kunang, jadi kayak 5L ya teman-teman. Lemah, lesu, letih, lunglai, segala macam itu ya teman-teman. Nah, kita curiganya HB-nya itu kayaknya rendah, teman-teman. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan HB. Nah, ternyata pada pemeriksaan labor, HB-nya itu 9 gram persen, teman-teman. Kira-kira dia masuk ke klasifikasi anemia apa? Anemia ringan, sedang, atau berat, teman-teman. Nah, anemia itu ada 3 ya, teman-teman. Ada 3, yaitu ringan, sedang, maupun berat, teman-teman ya. Nah, karena di sini HB-nya 9 itu masuk ke kategori apa? Coba komen di kolom komentar. Untuk kategori anemia ringan itu ambang batasnya itu 10,9 sampai dengan 10. Kalau sedang itu 9,9 sampai dengan 7. Kalau berat itu kurang dari 7, teman-teman, atau di bawah 7. Nah, jadi sini HB9 berarti anemianya sedang. Kayak gitu. Oke. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, itu dia tadi 5 soal dari aku. Buat kalian yang bertanya-tanya gimana cara join tryout Sobat P3K, gampang banget. Aku bakal cantumin tutorialnya di sini.
Oke teman-teman, di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua, yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout teman-teman ya, untuk P3K, yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis teman-teman? Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya teman-teman, kalian tinggal klik aja yang ini, order tryout P3K. Nah, ya aku klik, terus nanti bakalan muncul, nah ini dia paketan-paketan P3K ya teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan, yaitu 75.000. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya, yaitu terdiri dari soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya teman-teman. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke, itu harganya ada 75.000 ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita back lagi ya ke paket selanjutnya, yaitu paket kebidanan dan perawat, itu sudah rilis ya teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya, di kebidanan dan juga di keperawatan, dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99.000 aja teman-teman. Nah, untuk ngecek, oke, kita dulu nih, kita lihat ada isinya. Nah, di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout selama setahun, pembahasan dan kunci jawaban, kemudian ada latihan sistem CAT dan real time ya teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi bisa kita perbaiki teman-teman. Nah, juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, karena kebanyakan orang di saat mengerjakan soal biasa itu gampang, tapi begitu berhadapan dengan waktu dia tuh susah banget teman-teman, karena manajemen waktunya yang buruk kayak gitu. Nah, untuk harga paketnya itu 99.000 ya. Kemudian biaya adminnya ada 4.000 dan totalnya adalah 103.000. Jadi kalau misalnya kalian yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya, ada 5 paket, yaitu dengan 103.000 aja yang bisa diakses selama setahun nih teman-teman, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Nah, begitu juga buat teman-teman ya. Nah, ini dia untuk paket perawat ada 5 paketan juga teman-teman, sama seperti yang kebidanan dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakal rilis, yaitu coming soon ya, yaitu untuk PGSD, bimbingan konseling, PJOK, bahasa Inggris dan maupun IPA. Itu coming soon ya teman-teman. Nanti kalau sudah rilis aku bakalan kasih tahu kalian. Oke teman-teman, nah ini dia, misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini ya, bakalan nantinya di halaman kalian bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli teman-teman. Nah, ini ada 5 paket ya yang kebidanan, karena aku bidan jadi aku beli yang kebidanan teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal mulai aja nih. Oke, kemudian mulai tes. Nah, di sini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan waktunya ada 100 menit, dan kalian tinggal mulai aja tesnya teman-teman. Kemudian klik mulai tryout. Nah, di sini ada waktunya juga berjalan ya teman-teman. Nah, di sini ada waktunya. Nah, ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS yang tahun lalu. Nah, aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS teman-teman, dan itu bagus banget, dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya teman-teman, beda dari aplikasi yang lainnya. Oke. Nah, misalnya di sini kalian baca nih, misalnya aku jawaban C ya, itu kita klik next, misalnya itu B, kemudian nextnya. Kalau kalian udah selesai teman-teman, kalian tinggal klik aja kirim jawaban, kemudian klik centang ini, kemudian klik jawaban. Nah, di situ nanti bakalan kalian bisa melihat apa nih namanya tuh, hasil tryoutnya teman-teman. Nah, ini dia hasil tryoutnya. Kemudian ada pembahasannya, diklik teman-teman pembahasannya. Oke, di sini kita tinggal klik jasanya teman-teman. Oke, di sini udah ada tuh. Nah, di sini dia ada statistiknya teman-teman ya, total nilainya. Kemudian nah, ini dia jawaban yang benarnya, kemudian ini ada pembahasannya teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi tuh ini tuh worth it banget lah menurut aku. Jadi buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini, website ini ya teman-teman, maaf.
Karena apa? Karena dengan 103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya teman-teman, semua fasilitas ini dari sobat P3K ini selama 1 tahun ya. Dan itu murah banget teman-teman. Dan juga buat kalian yang misalnya mau order ebook P3K juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli website sobat P3K ini ya, teman-teman kalian bisa klik aja linknya di description box yang udah aku cantumin. Oke, segitu aja dulu 5 soal dari aku. Semoga bermanfaat buat persiapan kalian untuk ujian tahun ini ya. Dan aku doain semoga sukses selalu. Dan aku mau ucapin terima kasih banget yang udah dukung channel ini, yang udah subscribe juga. Terima kasih banget teman-teman. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di like, comments, serta share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Oke teman-teman, sekian dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.